Live. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahi amantu billah, bismillahi tawajjahtu lillah, bismillahi i'tasamtu billah, bismillahi tawakkaltu ala Allah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Inspirasi Islam, alhamdulillah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi di Inspirasi Islam hanya di Anyus TV Makassar dengan tema Bila Musibah Datang Menyapa Kita. Pemirsa, jadi dari lanjutan ayat tadi bahwasannya ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan bersabar. Dan memang sebenarnya ini adalah anjuran dan sangat dianjurkan. Sebagaimana maksud daripada ayat ini. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa wa may yu'min billah, siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya iman yang bagaimana? Iman yang dimaksud di sini adalah bahwa dia meyakini bahwa musibah yang datang itu adalah merupakan ketentuan yang menjadi ketentuan Allah. Artinya sesuatu yang datang dari Allah dan sudah dikodratkan oleh Allah untuk kita. Lalu berikutnya yahdi qalbah. Jadi dari buah keimanan kita itu, buah keyakinan kita kepada Allah, meyakini bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi berdasarkan kehendak Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yahdi qalbah. Allah Subhanahu wa taala akan memancarkan. Apa yang Allah pancarkan? Yaitu nur, cahaya di dalam hati seorang hamba. Masya Allah. Pemirsa dimuliakan Allah. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui segala sesuatu. Jadi kita ridho saja. Jadi kita menerima atas segala yang terjadi. Iya toh? Ya, janganlah kemudian kita mengatakan ketika ini datang, atau misalnya ketika misalnya datang musibah ini, apa ini yang datang? Aku yakin saja kepada Allah bahwa ini menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa dimuliakan Allah. Selanjutnya solusi yang kedua, cara menghadapi musibah yang datang kepada kita. Dalam istilah bahasanya musibah menyapa kita. Kan begitu pemirsa. Yang kedua adalah apa? Yaitu berbaik sangka kepada Allah. Dalam bahasa Arabnya itu husnuzan. Artinya berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Berprasangka baik. Mengapa demikian? Ini sangat diperlukan untuk kita berprasangka baik kepada Allah. Berdasarkan pada hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana inda husnil dhanni abadi bi." Ini hadis qudsi lah. Ana inda husnil dhanni abadi bih falyadhunna bima sya. Apa artinya? Bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku menuruti sangkaan baik para hamba kepadaku. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu mengikuti tergantung prasangka hambanya. Masya Allah. Dan apalagi falyadhunna bima sya. Dan hendaknya lah ia berpraduga, berprasangka terhadapku, kata Allah, sesuai dengan kehendaknya. Jadi Allah itu memberikan apa terserah kamu. Apakah engkau mau berprasangka kepada aku baik? Terserah. Apakah engkau mau berprasangka kepada aku buruk? Terserah. Ini kata Allah. Tetapi ending terakhirnya adalah apa? Dalam hadis qudsi ini, in khairan fa khair. Jika engkau berprasangka baik kepadaku, maka hasilnya baik. Wa in syarran fasyar. Jika engkau berprasangka buruk kepadaku, maka hasilnya adalah buruk. Kalau misalkan pemirsa dimuliakan Allah, kalau datang musibah, datang bencana tiba-tiba, maka berprasangka baik kepada Allah bahwa ini semua terjadi karena merupakan atas dasar kehendak Allah, maunya Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya berprasangka baik. Iya dah? Apalagi? Jadi kalau misalnya
contoh misalnya gempa datang, gempa terjadi kayak kemarin, toh pemirsa? Pemirsa dimuliakan Allah. Jadi misalnya kayak gempa kemarin, jangan berteriak, gempa, tolong, gempa. Alangkah indahnya, alangkah baiknya kita membasahi bibir kita dengan mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ataukah astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Itu jauh lebih baik dibandingkan berteriak gempa, gempa, apa dan sebagainya. Masya Allah. Terkadang inilah yang kebanyakan lahir, mereka tidak menyadari. Mereka mau bersembunyi di balik layar, tetapi tidak berlindung kepada Allah. Ini salah fatal pemirsa. Mereka berusaha untuk berlindung di balik layar. Contoh, ketika tsunami datang, dia naik ke gunung, padahal gunung juga nanti jadinya longsor. Ketika ia bersandar di tembok, tembok akan rubuh. Coba. Tapi kalau kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, bismillah tawakkaltu 'ala Allah, bahwa tiada tempat kita meminta pertolongan dan bersandar kepada Allah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo mari kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa segala sesuatu yang terjadi pasti ada hikmah di balik ke semua hal itu. Ayo berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, ketika orang-orang berbaik sangka kepada Allah, yang pertama maka dia akan menghasilkan sesuatu yang baik. Iya toh? Dari hasil prasangkanya bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian, cobaan, dia berprasangka baik. Ketika berprasangka baik, maka apa kata Allah? Inna khairan fa khair, maka hasilnya adalah baik. Iya. Dengan demikian pemirsa dimuliakan oleh Allah, kalau ini kita lakukan, maka sejatinya ya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan perlindungan kepada kita. Coba kita lihat. Hal yang kecil saja Allah guncangkan daerah NTT, Flores yang terjadi gempa. Makassar juga kena getarannya. Hal sedikit warga atau masyarakat, manusia tergelincir, terbelalak. Mereka entah mau kemana. Padahal dia tidak sadar tempat perlindungan yang terbaik adalah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa, nah begitu banyak terjadi. Misalkan contoh kayak kemarin itu, pemirsa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalkan contoh, ketika kita ditimpa musibah, maka jangan panik. Ketika datang banjir, misalnya ya, datang banjir di rumah tak misalnya, Masya Allah, masuk air tinggi. Jangan salahkan itu air, tapi alangkah baiknya, alhamdulillah, kok dong air masuk di rumahku. Itu namanya berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kemana-mana, tetap di Inspirasi Islam hanya di Anus TV Makassar, karena masih ada lagi solusi yang terbaik bagaimana menyikapi bila musibah datang menyapa untuk kita. Jangan kemana-mana. Tetap Inspirasi Islam hanya di Anus TV Makassar. Selamat kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.